Malam ini, On The Spot akan merangkumnya untuk Anda dalam fakta unik danau yang dapat membunuh ribuan jiwa. Keindahan Danau Nios di Kamerun yang berpadu dengan gunung berapi di sekelilingnya membuat para wisatawan jatuh cinta. Sayangnya, di balik keindahannya itu, puluhan tahun lalu danau ini tercatat pernah menelan lebih dari 1.700 korban jiwa, di mana mereka meninggal secara mendadak dan bersamaan. Yang lebih anehnya lagi, mereka semua tewas dalam posisi ketika sedang melakukan aktivitas sehari-hari, seperti sedang memompa air, memasak, dan ada yang sedang meminum segelas air. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada 29 tahun silam, tepatnya 21 Agustus 1986. Danau Nios berasal dari bentukan kawah berapi sejak 400 tahun silam. Umumnya, sebuah danau kawah memang memiliki kandungan karbon dioksida, seperti yang dibentuk aktivitas vulkanik. Diduga karena kelebihan kandungan karbon dioksida, pada 21 Agustus 1986 lalu, danau ini memuntahkan gasnya dan mengakibatkan lebih dari 1.700 jiwa melayang dalam satu malam. Setelah peristiwa ini terjadi, beberapa ahli meneliti kejadian ini dan menemukan beberapa fakta. Malam hari sebelum peristiwa naas ini terjadi, sebuah tebing di tepian danau runtuh dan masuk ke air. Diperkirakan reruntuhan tebing ini telah menggoncang lapisan-lapisan air, sehingga lapisan paling dasar yang dipenuhi dengan karbon dioksida menjadi pecah dan mengalirkan karbon dioksida dalam jumlah besar ke permukaan danau. Keesokan paginya, aliran karbon dioksida ini kemudian memasuki wilayah pemukiman penduduk. Karena karbon dioksida tidak berwarna dan tidak berbau, penduduk tidak menyadari kedatangannya. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar penduduk tewas ketika sedang mengerjakan kegiatan hariannya. Tanpa mereka sadari, mereka telah menghirup karbon dioksida dari lapisan paling dasar danau yang telah terakumulasi selama puluhan tahun. Tak ingin tragedi mematikan ini terulang, beberapa peneliti mencoba menyalurkan kelebihan kandungan karbon dioksida yang ada dalam air dengan memasang pipa di sekitar danau. Usaha ini dianggap berhasil karena hanya memunculkan letupan gas kecil yang seimbang di ujung pipa. Melihat danau Kivu ini terlihat indah dan menyejukkan, terlebih pemandangannya yang dikelilingi oleh pegunungan yang asri. Tapi siapa sangka danau di perbatasan antara Republik Kongo, Rwanda, dan Afrika Tengah ini menyimpan bahaya. Danau seluas 2.220 km persegi ini menyimpan 65 km kubik gas metana, hasil buatan bakteri yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, danau ini juga menyimpan 256 km kubik karbon dioksida di dalamnya. Dua hal ini seolah menjadi bom waktu yang dapat mengancam dan mampu membunuh 2 juta orang di sekitarnya. Jika terjadi aktivitas gunung vulkanik di sekitarnya, gas metana dan karbon dioksida yang mengendap di bawah permukaan danau akan sangat berbahaya. Aktivitas gunung vulkanik dapat menyebabkan tekanan pada permukaan danau, sehingga bisa menyebabkan gas metana dan karbon dioksida di dalamnya bisa naik ke permukaan dan meledak. Dua gas ini akan keluar dari dalam danau dan tercampur dengan udara. Efek bagi manusia yang menghirupnya dapat berujung pada kematian. Tak hanya manusia, hewan-hewan yang menghirupnya juga bisa mati. Hal ini serupa dengan peristiwa Danau Nios di Kamerun yang lebih dulu terjadi, dan mungkin saja peristiwa yang sama dapat terjadi di Danau Kivu. Peristiwa di Danau Nios ini menjadi salah satu sejarah kelam di Afrika yang tak terduga. Ilmuwan ternyata memiliki fakta mencengangkan, yakni potensi ledakan di Danau Kivu justru bisa mencapai 1000 kali lipat dari peristiwa yang terjadi di Danau Nios. Setidaknya, beberapa ilmuwan dan pemerintah Rwanda sudah mengakali cara pencegahan ledakan di Danau Kivu dengan melakukan proses pengolahan gas metana menjadi tenaga listrik sejak tahun 2011.
Danau Natron di bagian utara Tanzania menyimpan suatu rahasia mematikan. Danau Natron merupakan danau alkali dangkal dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Danau ini menjadi kuburan bagi ribuan hewan. Semua hewan yang terdapat dalam air danau ini akan berubah menjadi batu. Seorang fotografer dokumentasi beberapa bangkai burung dan harimau yang telah batu karena pengapuran seperti hewan yang diawetkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Diketahui Danau Natron merupakan danau garam dengan kadar pH atau tingkat keasaman mencapai 10,5. Dengan kondisi ini, air danau bisa membakar kulit dan mata hewan yang tak bisa beradaptasi. Ditambah dengan suhu airnya yang bisa mencapai 60 derajat Celcius. Kandungan mineral dalam air juga memiliki fungsi sebagai pengawet bangkai hewan. Nama natron sendiri diambil dari sebuah mineral natrium karbonat dehidrat yang biasa digunakan orang Mesir kuno untuk mengeringkan organ selama proses mumifikasi atau proses pembuatan mumi. Menurut ahli ekologi di University of Leicester, David Harper, jika di tempat lain bangkai hewan yang mati akan terurai dengan cepat, maka akan berbeda dengan yang terjadi di Danau Natron. Saat mengering, garam akan membentuk lapisan kerak dan akan bertahan selamanya. Garam yang terkandung di Danau Natron ini tidak seperti garam masak yang dipanen dari laut, melainkan kapur magmatik yang telah ditempa dalam bumi, keluar melalui aliran lava, dan disemburkan ke udara menjadi awan abu. Dari gunung berapi Oldoinyo Lengai berusia 1 juta tahun yang terletak di selatan Danau Natron. Gunung ini telah meletus sedikitnya 8 kali sejak 1883 hingga 2007. Seperti Danau Kivu di perbatasan Republik Kongo, Rwanda, dan Afrika Tengah, Danau Yellowstone di Amerika Serikat juga dianggap menyimpan bahaya karena belam. Setelah peristiwa ini terjadi, beberapa ahli meneliti kejadian ini dan menemukan beberapa fakta. Malam hari sebelum peristiwa naas ini terjadi, sebuah tebing di tepian danau runtuh dan masuk ke air. Diperkirakan reruntuhan tebing ini telah menggoncang lapisan-lapisan air, sehingga lapisan paling dasar yang dipenuhi dengan karbon dioksida menjadi pecah dan mengalirkan karbon dioksida dalam jumlah besar ke permukaan danau. Keesokan paginya, aliran karbon dioksida ini kemudian memasuki wilayah pemukiman penduduk. Karena karbon dioksida tidak berwarna dan tidak berbau, penduduk tidak menyadari kedatangannya. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar penduduk tewas ketika sedang mengerjakan kegiatan hariannya. Tanpa mereka sadari, mereka telah menghirup karbon dioksida dari lapisan paling dasar danau yang telah terakumulasi selama puluhan tahun. Tak ingin tragedi mematikan ini terulang, beberapa peneliti mencoba menyalurkan kelebihan kandungan karbon dioksida yang ada dalam air dengan memasang pipa di sekitar danau. Usaha ini dianggap berhasil karena hanya memunculkan letupan gas kecil yang seimbang di ujung pipa. Melihat Danau Kivu ini terlihat indah dan menyejukkan, terlebih pemandangannya yang dikelilingi oleh pegunungan yang asri. Tapi siapa sangka danau di perbatasan antara Republik Kongo, Rwanda, dan Afrika Tengah ini menyimpan bahaya. Danau seluas 2.220 km persegi ini menyimpan 65 km kubik gas metana, hasil buatan bakteri yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, danau ini juga menyimpan 256 km kubik karbon dioksida di dalamnya. Dua hal ini seolah menjadi bom waktu yang dapat mengancam dan mampu membunuh 2 juta orang di sekitarnya. Jika terjadi aktivitas gunung vulkanik di sekitarnya, gas metana dan karbon dioksida yang mengendap di bawah permukaan danau akan sangat berbahaya. Aktivitas gunung vulkanik dapat menyebabkan tekanan pada permukaan danau, sehingga bisa menyebabkan gas metana dan karbon dioksida di dalamnya bisa naik ke permukaan dan meledak. Dua gas ini akan keluar dari dalam danau dan tercampur dengan udara. Efek bagi manusia yang menghirupnya dapat berujung pada kematian. Tak hanya manusia, hewan-hewan yang menghirupnya juga bisa mati. Hal ini serupa dengan peristiwa Danau Nyos di Kamerun yang lebih dulu terjadi, dan mungkin saja peristiwa yang sama dapat terjadi di Danau Kivu. Peristiwa di Danau Nyos ini menjadi salah satu sejarah kelam di Afrika yang tak terduga.
Ilmuwan ternyata memiliki fakta mencengangkan, yakni potensi ledakan di Danau Kivu justru bisa mencapai 1000 kali lipat dari peristiwa yang terjadi di Danau Nyos. Setidaknya, beberapa ilmuwan dan pemerintah Rwanda sudah mengakali cara pencegahan ledakan di Danau Kivu dengan melakukan proses pengolahan gas metana menjadi tenaga listrik sejak tahun 2011. Danau Natron di bagian utara Tanzania menyimpan suatu rahasia mematikan. Danau Natron merupakan danau alkali dangkal dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Danau ini menjadi kuburan bagi ribuan hewan. Semua hewan yang terendam dalam air danau ini akan berubah menjadi batu. Seorang fotografer dokumentasi beberapa bangkai burung dan yang telah batu karena pengapuran seperti hewan yang diawetkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Diketahui Danau Natron merupakan danau garam dengan kadar pH atau tingkat keasaman mencapai 10,5. Dengan kondisi ini, air danau bisa membakar kulit dan mata hewan yang tak bisa beradaptasi. Ditambah dengan suhu airnya yang bisa mencapai 60 derajat Celcius. Kandungan mineral dalam air juga memiliki fungsi sebagai pengawet bangkai hewan. Nama natron sendiri diambil dari sebuah mineral natrium karbonat dehidrat yang biasa digunakan orang Mesir kuno untuk mengeringkan organ selama proses mumifikasi atau proses pembuatan mumi. Menurut ahli ekologi di University of Leicester, David Harper, jika di tempat lain bangkai hewan yang mati akan terurai dengan cepat, maka akan berbeda dengan yang terjadi di Danau Natron. Saat mengering, garam akan membentuk lapisan kerak dan akan bertahan selamanya. Garam yang terkandung di Danau Natron ini tidak seperti garam masak yang dipanen dari laut, melainkan kapur magmatik yang telah ditempa dalam bumi, keluar melalui aliran lava, dan disemburkan ke udara menjadi awan abu. Dari gunung berapi Oldoinyo Lengai berusia 1 juta tahun yang terletak di selatan Danau Natron. Gunung ini telah meletus sedikitnya 8 kali sejak 1883 hingga 2007. Sama seperti Danau Kivu di perbatasan Republik Kongo, Rwanda, dan Afrika Tengah, Danau Yellowstone di Amerika Serikat juga dianggap menyimpan bahaya karena bagaikan bom waktu yang dapat mengancam orang-orang di sekitar. Pasalnya, terdapat gunung berapi super yang terletak di bawah danau. Tim ilmuwan menemukan lubang di gunung api lebih dari 90 km dan mengandung 200 sampai 600 km kubik batu. Bila gunung berapi super Yellowstone ini tiba-tiba meletus, akan menimbulkan bencana besar. Letusan terakhir pada 640.000 tahun lalu menyemburkan abu ke seluruh Amerika Utara dan menyebabkan perubahan iklim. Ini cukup untuk mengubur sebuah kota besar hingga kedalaman beberapa kilometer. Kabarnya, kubah dalam danau ini sangat sensitif. Gempa sedikit saja dapat memicunya untuk meledak dan mencelakakan orang-orang di sekitar danau. Pemirsa, itulah tadi fakta tentang danau yang dapat membunuh ribuan jiwa versi on the spot. Semoga para ahli segera menemukan solusi terbaik untuk menangani ancaman bahaya dari danau-danau ini. Menyimpan 65 km kubik gas metana, hasil buatan bakteri yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, danau ini juga menyimpan 256 km kubik karbon dioksida di dalamnya. Dua hal ini seolah menjadi bom waktu yang dapat mengancam dan mampu membunuh 2 juta orang di sekitarnya. Jika terjadi aktivitas gunung vulkanik di sekitarnya, gas metana dan karbon dioksida yang mengendap di bawah permukaan danau akan sangat berbahaya. Aktivitas gunung vulkanik dapat menyebabkan tekanan pada permukaan danau, sehingga bisa menyebabkan gas metana dan karbon dioksida di dalamnya bisa naik ke permukaan dan meledak. Dua gas ini akan keluar dari dalam danau dan tercampur dengan udara. Efek bagi manusia yang menghirupnya dapat berujung pada kematian. Tak hanya manusia, hewan-hewan yang menghirupnya juga bisa mati. Hal ini serupa dengan peristiwa Danau Nyos di Kamerun yang lebih dulu terjadi. Dan mungkin saja peristiwa yang sama dapat terjadi di Danau Kivu. Peristiwa di Danau Nyos ini menjadi salah satu sejarah kelam di Afrika yang tak terduga.
Ilmuwan ternyata memiliki fakta mencengangkan, yakni potensi ledakan di Danau Kivu justru bisa mencapai 1000 kali lipat dari peristiwa yang terjadi di Danau Nyos. Setidaknya, beberapa ilmuwan dan pemerintah Rwanda sudah mengakali cara pencegahan ledakan di Danau Kivu dengan melakukan proses pengolahan gas metana menjadi tenaga listrik sejak tahun 2011. Danau Natron di bagian utara Tanzania menyimpan suatu rahasia mematikan. Danau Natron merupakan danau alkali dangkal dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Danau ini menjadi kuburan bagi ribuan hewan. Semua hewan yang terendam dalam air danau ini akan berubah menjadi batu. Seorang fotografer dokumentasi beberapa bangkai burung dan hewan yang telah batu karena pengapuran seperti hewan yang diawetkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Diketahui Danau Natron merupakan danau garam dengan kadar pH atau tingkat keasaman mencapai 10,5. Dengan kondisi ini, air danau bisa membakar kulit dan mata hewan yang tak bisa beradaptasi. Ditambah dengan suhu airnya yang bisa mencapai 60 derajat Celcius. Kandungan mineral dalam air juga memiliki fungsi sebagai pengawet bangkai hewan. Nama natron sendiri diambil dari sebuah mineral natrium karbonat dehidrat yang biasa digunakan orang Mesir kuno untuk mengeringkan organ selama proses mumifikasi atau proses pembuatan mumi. Menurut ahli ekologi di University of Leicester, David Harper, jika di tempat lain bangkai hewan yang mati akan terurai dengan cepat, maka akan berbeda dengan yang terjadi di Danau Natron. Saat mengering, garam akan membentuk lapisan kerak dan akan bertahan selamanya. Garam yang terkandung di Danau Natron ini tidak seperti garam masak yang dipanen dari laut, melainkan kapur magmatik yang telah ditempa dalam bumi, keluar melalui aliran lava, dan disemburkan ke udara menjadi awan abu. Dari gunung berapi Oldoinyo Lengai berusia 1 juta tahun yang terletak di selatan Danau Natron. Gunung ini telah meletus sedikitnya 8 kali sejak 1883 hingga 2007. Sama seperti Danau Kivu di perbatasan Republik Kongo, Rwanda, dan Afrika Tengah, Danau Yellowstone di Amerika Serikat juga dianggap menyimpan bahaya karena bagaikan bom waktu yang dapat mengancam orang-orang di sekitar. Pasalnya, terdapat gunung berapi super yang terletak di bawah danau. Tim ilmuwan menemukan lubang di gunung api lebih dari 90 km dan mengandung 200-600 km kubik batu. Bila gunung berapi super Yellowstone ini tiba-tiba meletus, akan menimbulkan bencana besar. Letusan terakhir pada 640.000 tahun lalu menyemburkan abu ke seluruh Amerika Utara dan menyebabkan perubahan iklim. Ini cukup untuk mengubur sebuah kota besar hingga kedalaman beberapa kilometer. Kabarnya, kubah dalam danau ini sangat sensitif. Gempa sedikit saja dapat memicunya untuk meledak dan mencelakakan orang-orang di sekitar danau. Pemirsa, itulah tadi fakta tentang danau yang dapat membunuh ribuan jiwa versi on the spot. Semoga para ahli segera menemukan solusi terbaik untuk menangani ancaman bahaya dari danau-danau ini.